Selamat pagi, mohon izin saya Noni Fiti Febriana, izin untuk presentasi tugas dari Pak Eko. Izin Pak, uji share screen. Di sini saya akan presentasi yang berjudul konsep port-centric logistik. Latar belakang dari makalah yang saya buat yaitu Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di dunia dan memiliki letak geografis yang cukup strategis pada tahun 2021. Dan pelabuhan merupakan bagian dari infrastruktur transportasi dalam mendukung aktivitas perekonomian dalam suatu wilayah, di mana pelabuhan tonggak utama berjalannya sistem transportasi dan logistik yang dibuat dari Susanto 2014. Rumusan masalah yang saya buat yaitu A. Apa yang dimaksud dengan port-centric logistik? Yang kedua, apa keuntungan dari port-centric logistik? Yang ketiga, tujuan adanya port-centric logistik. Dan yang keempat yaitu cara kerja port-centric logistik. Pembahasannya yaitu A yang pertama, apa yang dimaksud dengan port-centric logistik? Yaitu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan layanan logistik dan distribusi yang berbasis di pelabuhan tempat barang tiba. Sebuah alternatif yang brilian untuk depo darat dan pusat distribusi nasional yang berlokasi di pusat logistik pelabuhan sentrik memungkinkan Anda menyimpan kiriman Anda di pelabuhan sehingga mengurangi jumlah tahapan penanganan di seluruh proses penyimpanan dan distribusi, sehingga menghemat waktu dan uang. Port-centric logistik adalah konsep baru yang dikembangkan di mana layanan yang mengurangi lokasi, logistik, dan layanan distribusi di pelabuhan tempat barang tersebut tiba. Hal ini dipandang sebagai alternatif terhadap jalur logistik darat yang terdiri dari pusat distribusi nasional yang berlokasi di pusat, karena memungkinkan pengiriman disimpan di pelabuhan kedatangan dan kemudian distribusikan kembali dari lokasi era tersebut ke tujuannya. Disukai oleh beberapa pengencer terbesar di Inggris seperti Tesco dan Asda. Logistik yang berpusat pada pelabuhan dengan cepat mendapatkan popularitas ketika dunia usaha mencari cara untuk merampingkan rantai pasokan mereka dan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Dan menghemat biaya untuk mempermudah pengelolaan rantai pasokan, perusahaan yang menawarkan PCL seperti Good Logistik memanfaatkan sistem manajemen gudang yang inovatif untuk memastikan penanganan barang lancar dari awal hingga akhir, yaitu yang disebut dari port-centric logistik. Dan yang kedua adalah keuntungan dari port-centric logistik, yaitu keuntungannya menyederhanakan rantai pasokan dan meningkatkan efisien saat kontainer dibongkar, disimpan, diperiksa, diambil, ataupun didistribusikan dari satu pelabuhan. Membantu mengurangi emisi jejak karbon perusahaan, sehingga membantu ramah lingkungan. Meski teknologi dianggap mampu menjadi kunci dari peningkatan efisien dan reliabilitas, namun pada sektor pelabuhan dan terminal selalu ada kepentingan untuk menjadi pusat perdagangan demi menyederhanakan infrastruktur jaringan logistik. Dari dulu hingga hilir, yang modern ialah menerapkan konsep ini. Perusahaan raksasa dunia Amazon telah berhasil mengubah harapan customer bahwa terkait kecepatan pengiriman, maka menyediakan kondisi yang kondusif untuk menyediakan barang. Sebelum barang-barang tersebut masuk ke jaringan rantai pasok yang sangat luas, sebelum barang-barang tersebut masuk ke jaring-jaring pasok, cara ini yang membuka gerbang bisnis yang lebih besar. Akhir kata, bisnis maritim yang menerapkan port-centric logistik pada operasi keseharian akan berkembang signifikan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sekaligus menuju cara sukses yang telah dilakukan oleh pelabuhan-pelabuhan modern lainnya. Sedangkan pelabuhan yang tidak mengikuti teknologi akan mulai kehilangan bisnis satu persatu dan kemudian akan mati ataupun bubar. Berikut adalah keuntungan dari yang digunakan port-centric logistik,
yaitu seperti itu. Yang ketiga yaitu tujuan adanya port-centric logistik. Tujuannya yaitu yang pertama adalah pilihan saat barang tiba. Salah satu terbaik tentang PCL yang digunakan oleh perusahaan transportasi adalah sifat akomodatif yang diciptakannya dalam penggunaan kata akomodatif yaitu yakni yang kita maksud adalah penyesuaian dalam memilih cara yang terbaik untuk mengangkut kargo ke tujuan berikutnya dengan kemampuan yang berpusat dalam pelabuhan. Perusahaan ekspedisi diberikan kesempatan untuk memiliki pendekatan yang fleksibel dalam menangani kargo. Jadi mereka bisa mendapatkan palet sedini mungkin jika mereka mau. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan ke kargo selanjutnya. Harus diangkut dan mempercepat proses pengiriman sehingga menjamin kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu membantu stok pengiriman. Poin ini adalah yang utama yang harus dibuat dalam fasilitas dengan logistik yang berpusat pada pelabuhan. Perusahaan ekspedisi ataupun perusahaan transportasi pada umumnya dapat memberikan kesempatan sedini mungkin untuk menunjukkan stok mereka yang terlihat yang dapat tersedia untuk ditokokan ataupun yang dikelompokkan sendiri. Hal ini memungkinkan perusahaan transportasi untuk memberikan layanan pengiriman langsung kepada pelanggan yang melakukan dengan cepat dan profesional. Itu adalah yang akan membantu dalam stok dan pengirimannya. Dan yang ketiga adalah tekanan masyarakat. Seperti gejala ramah lingkungan dan perubahan persyaratan konsumen akhir menyebabkan perubahan dalam manajemen logistik. Misalnya, model PCL dalam terbukti menurunkan emisi karbon yang merupakan salah satu prioritas utama industri pelayanan hingga saat ini. Yang keempat yaitu cara kerja dari centric logistik, yaitu cara kerja utamanya logistik yang berpusat dalam pelabuhan adalah untuk mengurangi jumlah jarak tempuh yang mengangkut yang tidak perlu selama pengiriman dan distribusi. Yang sering terjadi adalah barang yang diangkut di pelabuhan kedatangannya di satu lokasi, misalnya dari barat kemudian diangkut ke pusat distribusi di timur dan kemudian distribusikan ke pelanggan di barat. Intinya memindahkan barang kembali melintas rute yang telah mereka lalui. Hal ini hanya menghabiskan jarak tempuh pengiriman yang tidak perlu membuang-buang waktu dan meningkatkan biaya bisnis. Yaitu dengan cara kerja itulah untuk mempermudah perusahaan ataupun usaha-usaha agar cepat kedatangannya dalam mengerjakan cara kerja port-centric logistik. Itulah dari cara kerjanya. Dan di sini akan kita tutup dengan memperkenalkan kembali PCL ke dalam rantai pasokan logistik. Hasilnya, pelanggan dapat memanfaatkan biaya yang lebih rendah, waktu tunggu yang lebih singkat, rantai pasokan yang lebih efisien, pengurangan jejak karbon, serta logistik dan distribusi yang hemat. Untuk mempermudah pengelolaan rantai pasokan, perusahaan menambahkan PCL seperti good logistik, memanfaatkan sistem manajemen gudang yang inovatif untuk memastikan penanganan barang yang lancar dari awal hingga akhir, mulai dari pembongkaran barang, penyimpanan barang, hingga pengambilan ataupun pengemasan untuk distribusi selanjutnya. Hal ini memberikan pelanggan ketenangan dalam pikiran bahwa produk mereka berada di tangan yang aman dan memberikan pelanggan kendali penuh dan mampu penelusuran atas stok mereka secara membantu pelabuhan untuk tidak menjadi komoditas yang membuat tuntutan relevansi bongkar muat aktivitas industri, produk minyak, ataupun transportasi murni. Namun, yang akan tumbuh dalam aktivitas adalah produksi dan pengelolaan energi kapal, kapal rekreasi ataupun kapal pesiar, manajemen informasi, ekonomi ataupun sirkular, dan aktivitas kota pelabuhan yang berarti kemungkinan evolusi penggunaan lahan di pelabuhan meskipun bongkar muat akan lebih sedikit. Hal ini akan digantikan dengan lebih banyaknya logistik dalam hal translanding, paletisasi, staffing ataupun destuffing, distribusi perkotaan, penundaan, penyelesaian produk, aktivitas lainnya, namun adanya dengan kebutuhan untuk menciptakan rantai pasokan yang lebih tangguh.
terutama dalam adanya kemarin itu adalah COVID, mungkin akan lebih mempermudahkan kinerjanya yang terjadi. Banyak kota-kota yang memandang dengan masa depan port-centric logistik dapat membantu atau memberikan nilai pada layanan mereka. Sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih, Pak. Izin stop screen ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.